juga Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir tafsir, di mana dia memasukkan qiraat. Karena perbedaan qiraat seperti nanti di dalam Al-Masad, hammalatul hatab dengan hammalatal hatab. Qiraah Hafs an Asim, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fathah hammalata. Qiraah Al-Kisai kompak dengan Al-Warsh membaca wa mar'atuhu hammalatul hatab, marfu' hammalatu bukan hammalata. Ini pun nanti ada takhrij dari i'rabnya yang berbeda dan maknanya sedikit berbeda. Seperti itu. Maka dari ilmi tafsir, para ulama ahlu tafsir memasukkan qiraah. Setelah qiraah memasukkan ilmi nahwinya. Maka di sini kita masukkan ilmu nahwi juga. Ma'agna atau ma'agne, maka ma di sini ma nafiyah. Maknanya maka tidaklah. Agna fi'lun madhi mabni alal fathah al muqaddarah. Kenapa? Karena agna ada alif layyinah, tidak jelas fathahnya. Harusnya fi'lun madhi mabni alal fathah seperti kharaja, seperti tabba menjadi tabbat. Maka di sini fi'lun madhi mabni alal fathah namun muqaddarah karena dia alif layyinah, ismun maksur, alif layyinah yang sukun sebelumnya fathah. Ma'agna, ma'agne, alamatu fathahnya mana? Mabni alal fathah muqaddarah, mana aming duhuriha at-ta'adzur. Dan fa'ilnya di sini adalah huwa, kembali kepada Abu Lahab. Anhu jar wa majrur muta'alliq dengan fi'il. Jar majrur butuh kepada fi'il. Maka muta'alliq dengan fi'il apa? Agna, fi'lun madhi mabni alal fathah tadi. Maluhu di sini fa'il dari agna. Tadi saya katakan Abu Lahab, afwan. Maka ma'agna anhu maluhu. Kenapa maluhu marfu? Karena malu fa'il dari agna. Maluhu, maka malu mudhaf dan dhamirha hu mudhafun ilaih. Mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Maka waw di sini jelas waw atifah menunjukkan bahwa jumlah wa ma kasaba mengikuti jumlah yang sebelumnya ma'agna wa ma kasaba. Maka ma kasaba ma'tufun kepada jumlah ma'agna. Maka i'rab wa ma kasaba waw atifah, ma nafiyah yang sebelumnya diatafkan sama kasaba sama fi'lun madhi mabni alal fath. Maka di sini bedanya agna dengan kasaba meskipun sama-sama dari segi i'rab. Agna fathah muqaddarah, kasaba fathah dhahirah ala akhirih. Maka selesai dari i'rab ma aghni anhu maluhu wa ma kasab. Selesai dari i'rab. Maka setelah kita selesai dari ahkam tajwid, selesai dari qiraah yang 3 tadi, dan selesai dari i'rab, maka kita masuk kepada ilmu tafsir. Dari ilmu tafsir juga adalah ilmul ma'ani. Apa makna ilmul ma'ani? Menjelaskan makna-makna di dalam ayat tersebut. Apa makna agna? Apa makna kasaba? Itulah dari ilmu tafsir. Maka dari faidah ilmu tafsir di dalam ayat yang kedua ini, ucapan Allah Jalla wa'ala kasaba, apa maknanya? Agar kita menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka kasaba telah datang tafsir di dalam
pendalilan ucapan salaf, makna kasaba adalah anak-anak penerusnya. Maka makna wa makasaba dan tidak bermanfaat dari anak-anaknya. Mana pendalilannya? Telah datang tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana dikisahkan oleh Ibnu Abbas, hina jaa banu Abi Lahab ilaihi faqamu yahtasimuna fil bait faqama Ibnu Abbas fazajjara bainahum fahajaza bainahum wa qad kaffa basarahu fadafa'ahu ba'duhum hatta waqa'a 'alal firash faghadiba faqala ukhruju anni al-kasab al-khabith. Al-kasab al-khabith. Di dalam tafsir Ibnu Abbas ini, bahwa Ibnu Abbas suatu hari didatangi oleh anak-anaknya Abu Lahab, yang mana Abu Lahab sudah mati sejak dulu. Maka ini adalah anak-anak keturunannya. Mereka datang ke rumah Ibnu Abbas karena masih keluarga, masih sama keluarga dari Abi Thalib ataupun Abdul Muttalib. Sama-sama Abdullah ibnu Abbas dengan Nabi adalah sepupu. Maka kalau dengan Nabi sepupu, berarti anaknya Abu Lahab juga sepupu, karena dia paman Nabi. Naam atau tidak? Maka sepupu adalah keluarga dekat, anak paman seperti itu. Maka di saat datang ke tempat Ibnu Abbas, yahtasimun, mereka ribut di antara mereka tentang warisan yang ada pada mereka, tentang rumah yang ada pada mereka peninggalan Abu Lahab. Ribut di rumah Ibnu Abbas, di rumah sepupunya. Maka Ibnu Abbas marah, ngapain ribut-ribut di sini? Suara yang tinggi. Dan Ibnu Abbas sudah mulai tua dan pandangannya kurang jelas. Maka akhirnya ribut-ribut seperti itu, zahirnya mungkin di kamarnya. Maka salah satunya didorong oleh Ibnu Abbas sampai dia terduduk di kasur, menandakan di kamar. Mungkin di kamar tidur Ibnu Abbas, berisik mereka itu. Kemudian dikatakan, ukhruju anni al-kasaba al-khabitha. Keluar kalian dari rumahku, ruanganku. Wahai al-kasaba al-khabitha. Wahai al-kasaba di sini akhirnya apa ditafsirkan? Anak-anak dari Abu Lahab yang khabith, yang dohirnya mengikuti kekufuran dari ayahnya. Maka di sini tafsir yang menjelaskan makna kasaba adalah anak-anak Abu Lahab. Dan di beberapa riwayat dari athar ini disebutkan, annahu ra'a yauman walada Abi Lahab yaqtatilun. Makna yaqtatilun bukan saling berbunuhan, tetapi saling berseteru. Saling berseteru di antara mereka karena warisan dengan suara yang tinggi, dan saling mungkin mendorong di antara mereka. Faja'ala yahjizu bainahum. Maka Ibnu Abbas menjadi pemisah di antara mereka sambil mendorong mengatakan haula mimma kasaba, bahwa mereka itu adalah apa-apa dari anak-anak keturunan yang dihasilkan dari sulbi Abu Lahab. Bismillah. Maka dari asar ini makna ayat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba ay aulad Abi Lahab. Dan tafsir ini dari Ibnu Abbas barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Waqi' an Abi Bakr Al-Hudali an Muhammad ibn Sufyan an rajulin min Bani Makhzum an Ibni Abbasin. Maka sanadnya jelas dhaif dikarenakan an rajulin min Bani Makhzum di sini mubham. Di ilmi mustalah hadis, rajul yang mubham. Makna mubham tidak diketahui namanya. Seseorang dari Bani Makhzum siapa? Kenapa didhaifkan di dalam ilmu hadis? Karena dari syarat
hadis yang sahih diketahui keadaan rawi ini thiqah ataupun shaduk. Maka jika tidak diketahui seperti tadi rajulun mubham, rajulun min Bani Makhzum, siapa dia? Maka oleh sebab itu jadi dhaif dikarenakan ada rawi yang mubham. Barang siapa yang ingin paham ilmu hadis silahkan belajar bersama kami ilmu mustalah dan mentahqiq hadis di Darmasraya. Kita pelajari di sana. Dan begitupun meskipun jalan ini dhaif, namun telah datang jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq an Ma'mar an Abi Hutsaim atau Abi Khaitam an Abi Tufail baru an Ibni Abbas. Maka sanad ini yang kedua, sanad yang sahih ataupun sanad yang hasan, karena Abu Hutsaim yang rajih adalah yang benar Ibnu Hutsaim, Abdullah Ibnu Utsman Ibnu Hutsaim. Maka dia saduq hasanul hadis. Maka sanad yang kedua hasan, maka dari dua sanad ini bisa naik kepada derajat hasan, yang tadi dhaif menjadi hasan li ghairi. Maka tafsir Ibnu Abbas yang menjelaskan wa ma kasaba adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Abu Lahab tidak bermanfaat dari anak-anaknya. Maka ini tafsir dari wa ma kasaba, dari anak-anaknya. Maka kita artikan ma aghna anhu maluhu, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab harta-hartanya, kaya raya, pemegang kunci Ka'bah, orang kaya orang ini. Dan yang kedua wa ma kasaba, dan tidak bermanfaat baginya anak-anak keturunannya. Itu makna. Maka makna makasaba ditafsirkan tadi oleh Ibnu Abbas, menyebutkan anak-anaknya Abu Lahab adalah kasbul khabith. Dan haula mimma kasaba, mereka-mereka ini adalah keturunan Abu Lahab. Seperti itu. Di tafsir yang kita sebutkan dengan derajat yang hasan. Maka itulah makna dari ayat. Dan tafsiran ini bahwa makna kasaba bimakna aulad, bimakna keturunan, bimakna anak-anak keturunan, maka ini sesuai dengan adillah-adillah yang lain, diantaranya hadis. Maka telah datang hadis bahwa anak-anak itu dinamakan dengan kasab selain dari tafsir Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas tadi khusus mentafsirkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, maka di dalam hadis yang marfu, makna marfu adalah ucapan Nabi. Derajatnya sahih menjelaskan bahwa makna kasab adalah anak-anak di hadis yang lain. Seperti datang hadis dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna atyaba ma akala rajul ma kasabahu wa inna waladahu min kasbihi." Maka di dalam hadis ini pun jelas, sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya, hasil keringatnya, itu yang lebih baik dari harta-harta yang ada di muka bumi ini. Maka jika seseorang makan dari hasil kerjanya, dia sebagai nelayan makan dari hasil pancingannya, kailnya, dia seorang tukang bangunan makan dari hasil kerja kerasnya, membangun rumah dan sebagainya. Seorang dai mendapatkan mukafaah dari hasil pengajarannya, maka itu semuanya halal dan dikatakan oleh Aisyah paling baik. Wa inna waladahu min kasbihi, lafadznya jelas. Dan anak-anak kita dari hasil pencaharian kita. Maknanya di hadis ini tidak haram seorang bapak meminta kepada anaknya. Maka anaknya yang dia bina dan didik menjadi orang kaya. Dan bapaknya sudah pensiun. Dulu bapaknya mempunyai harta,
setiap bulan. Tetapi setelah pensiun tidak ada. Sedikit sekali. Maka pas-pasan untuk membayar listrik misalnya. Gajinya sedikit. Maka tidak apa-apa dia meminta jatah kepada anaknya yang kaya raya. Anakku, berikan aku setiap bulan 3 juta. Karena pensiunanku 1 juta, 1,5 juta hanya untuk membayar air dan membayar sewa rumah kalau memang tidak punya rumah dari dulu. Maka untuk makan dari mana? Maka boleh hukumnya orang tua mengambil harta anaknya karena hadis tadi wa inna waladahu min kasbih, bahwa anaknya itu dari mata pencahariannya. Dia dulu tumbuh dari hasil makan bapaknya. Maka tidak apa-apa dia mengambil dari anaknya, maka harta anaknya adalah min kasbihi, dari hasil anaknya adalah yang halal. Maka ini penjelasan yang jelas makna ayat ma'agna anhu maluhu wa makasaba, maknanya tidak bermanfaat harta Abu Lahab dan keturunan dari anak-anaknya. Itu tafsir dari kasaba. Dan begitu pun di dalam hadis ini masuk kepada faidah al-fiqhiyah tentang permasalahan al-wirathah, tentang permasalahan ahlul waris. Maka di dalam ayat ini tegas menunjukkan tentang tidak adanya inqita', terputus antara musyrik dengan kafir dari harta-harta mereka. Maka Abu Lahab dulu mempunyai 3 anak. Maka dia kunyahnya apa? Seperti pelajaran yang lalu. Abu Utbah. Dia mempunyai anak yang pertama namanya Utbah. Dan yang kedua Mughith. Dan yang ketiga Utaibah. Siapa yang ngantuk? Sebutkan siapa nama anak-anak Abu Lahab. Pertama Utbah. Kedua Mughith. Ketiga Utaibah. Maka ini nama-nama dari anak-anaknya Abu Lahab yang disebutkan di Al-Quran wa ma kasab. Dan di tarikh disebutkan 2 anaknya yang 2 awal berarti siapa? Utbah dan